warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Diah Mustika Nugraheni, spesialis patologi klinik, dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah dengan topik pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORCH pada blok 13 semester 5 ini. Blok 13 semester 5 ini terdiri dari 7 SKS dengan bobot mata kuliah pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORCH sebanyak 0,3 SKS. Metode yang saya gunakan pada kuliah ini adalah dengan ceramah, diskusi kasus, pemberian kuis, dan tugas terstruktur. Pada kuliah kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dipenuhi adalah mahasiswa mampu menganalisis pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORCH untuk menentukan diagnosis infeksi TORCH dan melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut dengan benar. Dengan rincian sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang infeksi TORCH, mahasiswa mampu menganalisis tentang pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORCH, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan diagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dan yang terakhir yaitu mampu menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium serologi tersebut dengan benar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan kuliah di blok 13 ya dengan judul pemeriksaan serologi infeksi TORCH. Nah, sebelum memulai kuliah, coba salah satu pimpin doa dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dengan Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang infeksi TORCH. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORCH, kemudian menentukan diagnosisnya ya, kemudian mampu menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan dikerjakan pretestnya terlebih dahulu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sudah semua? Sudah. Kita lanjutkan ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, TORCH infection atau infeksi TORCH ini kan terkenal sekali ya di masyarakat ya Dek ya. Karena memang infeksi TORCH ini merujuk pada satu kelompok penyakit yang biasanya memang menyerang infeksi intrauterin ya. Jadi dulu TORCH ini akronimnya adalah toxoplasmosis, kemudian other infection, kemudian rubella, sitomegalovirus, sama herpes simplex virus. Nah, dulu memang dikelompokkan kenapa? Karena patogen penyebab infeksi TORCH tersebut memang menyebabkan manifestasi klinis yang mirip-mirip ya. Misalnya ada ruam-ruam atau kelainan pada mata ya. Nah, kemudian saat ini juga untuk yang other infection ini berkembang luas ya Dek ya. Jadi di tabel ini terlihat tadi tokso sudah ya, yang others-nya ini bisa macam-macam, diantaranya varicella zoster juga bisa masuk, kemudian parvovirus, virus HIV juga bisa masuk, dan lain sebagainya. Namun memang pada kuliah kali ini yang kita bahas adalah Toxoplasma gondii, terus kemudian rubella, sitomegalovirus atau CMV, kemudian herpes simplex virus. Nah, kenapa sih penting ya untuk kita ketahui tentang infeksi TORCH ini? Jadi walaupun ini sudah terlihat sampai belakang atau tidak?
kelihatan ya. Ini apa namanya, mostly asimptomatik ya, mostly asimptomatik. Walaupun pada ibu hamil ini mungkin tidak terlalu terlihat ya gejalanya, mungkin hanya kayak flu-like symptoms, tapi konsekuensi ke janin yang dikandungnya ini bisa berat ya, morbiditas dan mortalitasnya bisa tinggi, bisa menyebabkan lahir mati, kemudian kerusakan otak, kemudian kematian intrauterin dan lain sebagainya. Kemudian yang rubella ini juga ada sindrom yang kita sebut sebagai congenital rubella syndrome. Ini juga sering terjadi ya pada ibu hamil yang terinfeksi rubella ya. Di antaranya bisa kehilangan pendengaran ya, Dek, gangguan pendengaran, kemudian gangguan pada mata dan gangguan pada jantung. Mungkin untuk patofisiologinya bisa dibaca-baca lagi di mata kuliah yang lain ya, Dek. Kita fokus ke nanti serologi, pemeriksaan serologinya. Nah, prevalensi TORCH ini cukup tinggi ya di Indonesia, bisa sampai 84%, dan pada wanita yang infertil ini infeksi TORCH ini hingga 67%, dengan 10,3% ini menderita toksoplasma, kemudian 13,8% rubella, dan 13,8% ini CMV. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya, walaupun memang asimptomatik ya, apabila terkena pada ibu hamil, namun tidak bisa didasarkan diagnosisnya berdasarkan diagnosis klinis, karena memang bisa overlapping satu sama lain ya, bisa juga di antara TORCH atau flu-like symptoms yang lain, misalnya flu biasa begitu ya, Dek ya. Jadi memang untuk diagnosis klinis ini kurang reliable untuk ditegakkan infeksi TORCH pada ibu hamil. Kemudian oleh karena itu, screening TORCH ini penting ya, Dek ya, untuk membedakan apakah ibu hamil itu sedang menderita ya, jadi akut, atau dia sudah lampau, gitu ya, Dek ya. Kemudian untuk pemeriksaannya, apa saja yang harus diperiksa? Kalau untuk full screening rutin semuanya itu sebetulnya tidak direkomendasikan di semua ibu hamil dengan low risk ya, jadi risiko yang rendah. Kapan itu kita rekomendasikan? Misalnya ada IUGR yang tidak terjelaskan ya, jadi penyebabnya itu belum diketahui begitu ya. Kemudian mungkin dari USG terlihat ada kelainan-kelainan otak dan lain-lain. Atau ketika bayi sudah lahir ada beberapa tanda dan gejala ya, misalnya lahirnya beratnya rendah begitu ya, kemudian ada ruam-ruam, ada hepatosplenomegali, dan tentu saja semua itu data kita dapatkan mulai dari anamnesis hingga pemeriksaan fisik dan didukung dengan penunjang seperti yang nanti kita diskusikan. Nah, yang pertama tokso. Ya, mungkin untuk imunoglobulin G, imunoglobulin M sudah belajar di blok sebelumnya ya, Dek ya. Jadi memang sesuai judulnya pemeriksaan serologi ya. Jadi kita memang lihat konsentrasi atau kadar imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Periksanya pakai apa? ELISA. Nanti dibaca lagi ya untuk metode ELISA itu seperti apa, dan ada tambahan nih IgG avidity test. Nah, kita bisa katakan positif jika imunoglobulin G dan M-nya ini dua-duanya positif ya, atau ketika kita periksa 2 sampel dengan jarak 2-4 minggu itu terjadi kenaikan titer. Nah, masing-masing nanti prinsipnya sama seperti itu. Untuk imunoglobulin M sesuai teori masih ingat ya, pasti muncul pertama ya, menandakan sebetulnya lebih ke akut begitu ya, Dek ya, tapi nanti ada penjelasan di belakang. Nah, atau ini Dek, kita cek imunoglobulin G-nya. Kalau imunoglobulin G-nya positif, sebenarnya kita perlu konfirmasi lagi dengan imunoglobulin G avidity ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena imunoglobulin M ini juga ada problemnya ya, Dek ya. Misalnya ini di Toxoplasma gondii, dia ini titernya bisa meningkat 1-3 bulan pertama, terus kemudian bertahan dan menghilang setelah 9 bulan. Artinya sebetulnya mungkin pasien itu kan sudah sembuh ya, tapi imunoglobulin M-nya masih terdeteksi. Nah, jadi kalau imunoglobulin M saja ini kurang ya, kita butuh data tambahan.
Atau kalau tidak bisa IgG avidity ya kita terpaksanya cek lagi dengan interval tadi ya 2-4 minggu. Apabila ada kenaikan titer maka kita bisa tegakkan. Namun perlu kita ketahui juga pasien kita belum tentu semuanya imunnya bagus begitu ya pada kondisi-kondisi imunokompromis. Jadi kalau misalnya imunoglobulin G-nya ini negatif belum tentu dia juga tidak sakit ya. Jadi perlu diperhatikan juga dari anamnesis apakah ada riwayat kontak, kemudian hygiene-nya gimana, riwayat makan gitu ya Dek ya. Jadi itu harus disimpulkan secara komprehensif. Nah, untuk toksoplasma gondii ini memang direkomendasikan selama 3 bulan pertama kehamilan ini untuk rutin dilakukan screening ya. Jika negatif kita tetap harus edukasi pencegahan primer ya. Misalnya apa Dek? Untuk menghindari tokso. Ya makannya yang mateng ya, jangan yang mentah-mentah ya, sayur juga yang mateng, dicuci yang bersih. Terus apalagi? Ya, jangan kotor ya. Kan sudah belajar ya untuk toksoplasma gondii untuk siklus hidupnya ya, ada ospes definitifnya ya. Kemudian apabila tadi ya 3 bulan pertama ternyata imunoglobulin M-nya negatif ya, terus tadi imunoglobulin G-nya juga tidak ada kenaikan titer, maka kemungkinan memang tidak ada resiko infeksi pada janin gitu ya. Tapi kita tetap harus edukasi bahwa gaya hidup itu penting ya untuk menghindari penyakit misalnya ini toksoplasma gondii. Nah, apa fungsinya IgG avidity test yang tadi sudah disebutkan? Nah, IgG avidity test ini untuk mendiskriminasi atau membedakan apakah infeksi itu akut ataupun sudah lampau. Caranya gimana? Kita lihat tingkat afinitasnya. Kalau afinitasnya rendah, maka logikanya itu imunoglobulin G-nya itu baru diproduksi begitu ya Dek ya. Jadi afinitasnya masih rendah sehingga apabila nanti didapatkan hasilnya IgG avidity-nya itu low, maka kemungkinan dia memang terinfeksi akut ya dalam 3 bulan pertama. Nah, kalau high avidity ini menunjukkan bahwa imunoglobulin G itu sudah dibentuk setelah 12 sampai 16 minggu setelah infeksi maksudnya ya. Jadi memang kesimpulan untuk kita bisa menegakkan apakah ini betul-betul terinfeksi TORCH atau dalam hal ini toksoplasma gondii itu betul-betul harus hati-hati. Bisa juga tidak hanya dari serological test, tapi juga bisa misalnya ada kelainan tadi melalui USG kita bisa screening apakah perlu dilakukan prenatal diagnosis atau tidak. Berikut contoh tabel interpretasi hasil pemeriksaan serologi pada infeksi tokso. Nanti silahkan dibaca-baca lagi. Berikut ini adalah contoh cut off untuk IgG avidity ya. Dari sumber yang saya dapatkan ini 30% untuk cut off-nya. Nah, untuk rubella ini sama prinsipnya ya Dek ya dengan infeksi torsi yang lain. Apabila pasien datang ke kalian onset gejalanya itu sudah lebih dari 2 minggu, sebaiknya memang langsung tidak hanya IgM saja ya Dek ya. Jadi perlu ditambah data tambahan. Paling bagus ditambah IgG avidity test gitu ya. Nah, ini sama ya Dek ya, atau misalnya tidak ada IgG avidity test ya diperiksa 2 kali dengan interval 2-3 minggu atau 2-4 minggu. Sama ya Dek ya, IgG avidity test kalau low berarti menunjukkan tadi apa? Akut ya. Kalau yang high berarti sudah lampau ya. Nah, untuk sitomegalovirus ini juga sama prinsipnya ya Dek ya. Walaupun memang untuk CMV ini mungkin belum ada satu kesepakatan universal begitu ya Dek ya untuk tata laksananya. Namun ini prinsip pemeriksaannya sama dengan infeksi TORCH yang lain ya. Antibodinya dideteksi dengan ELISA, kemudian tadi perlu tidak hanya imunoglobulin M tapi juga imunoglobulin G dan ditambah IgG avidity test.
Kelemahannya memang imunoglobulin M untuk CMV ini ditemukan kurang dari 30% dengan infeksi primer. Kemudian imunoglobulin M untuk infeksi CMV ini juga bisa bertahan hingga 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga kalau imunoglobulin M saja diperiksa itu bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama, infeksinya memang ada sekarang begitu ya Dea, atau reaktivasi atau false positif. Nih ya, jadi kesimpulannya sama ya Dea, jadi IgG avidity test ini memang kunci untuk kita membedakan apakah akut atau lampau. Tentu saja didukung dengan kondisi klinis juga ya Dea. Berikut ini adalah contoh cut off IgG avidity test untuk infeksi CMV. Kemudian herpes simplex virus. Nah, sebetulnya untuk khusus untuk herpes simplex virus ini untuk pemeriksaan serologinya tidak terlalu direkomendasikan ya Dek ya, karena biasanya berdasarkan apa? Gejala tanda terus pemeriksaan mikrobiologi. Namun kalau misalnya memang gejala tanda ya dari anamnesis pemeriksaan fisik sangat mengarah ke infeksi herpes simplex virus, kemudian tes mikrobiologinya juga negatif, baru kita mungkin perlu ya data tambahan laboratorium serologi untuk mendukung diagnosis gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalan dulu ya Dik, namanya siapa? Nama saya Syarifah Ayu dengan NIM 17324201008. Izin bertanya dokter, tadi kan sudah dijelaskan untuk pemeriksaan serologi yang toksoplasmosis. Apabila untuk pemeriksaan serologi tersebut didapatkan hasil IgG negatif dan juga IgM negatif, apakah ada tindakan lanjutan yang dianjurkan atau tidak ya dok? Oke. Ini juga ternyata pas ya Dek ya. Sesuai bagan ini jadi sudah diringkaskan ya secara umum untuk infeksi TORS ya Dek ya. Jadi di sini sudah ada berbagai hasil ya. Tadi yang ditanyakan IgG negatif, IgM negatif. Memang seperti yang sudah tadi dijelaskan, bisa jadi pasien itu memang tidak terinfeksi atau very early ya Dek ya. Jadi masih di tahap yang sangat-sangat awal, sehingga perlu kamu edukasi ke pasien. Kemungkinannya ini memang sesuai anamnesis ya, kemungkinannya ini memang tidak terinfeksi, tetapi harus tetap menjaga hygiene, terus kemudian monitoring secara reguler. Atau kalau misalnya memang dari anamnesis ini mendukung, ini sepertinya memang curiga ke arah infeksi, kita perlu edukasi lagi untuk cek lagi. Tadi siapa tahu memang belum terdeteksi, jadi kita sarankan 2 atau 4 minggu lagi dicek lagi ulang gitu ya, sehingga tata laksana lebih dini juga bisa dilakukan begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya IgG positif, IgM positif, ini sebenarnya kita jangan buru-buru kemudian tegak begitu ya infeksinya ya. Kita lihat dulu, bisa IgG cek lagi 2 minggu atau langsung IgG avidity. Kalau misalnya low ya kita bisa tegakkan itu infeksi primer. Ini contoh pelaporan hasil ya Dek ya. Jadi memang secara rutin itu hanya 3 ya, CMV, rubella, tokso. Untuk yang herpes simplex ini memang tidak diperiksa biasanya ya Dek. Nah, ini sekarang kita masuk ke diskusi kasus. Ini saya panggil satu-satu ya Dek ya. Ini seorang wanita G1 P0A0 28 tahun, hamil 10 minggu, datang ke dokter untuk screening infeksi TORCH ya. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Hasil pemeriksaan laboratorium serologi TORCH sebagai berikut. Nah, nih saya coba tunjuk Deagilis ya. Deagil nih anti toksoplasma, imunoglobulin M negatif, imunoglobulin G positif. Kemudian ternyata avidity testnya tuh high. Kesimpulannya apa untuk yang anti tokso? Dia sudah terinfeksi lama. Infeksi lampau ya. Setuju semuanya? Setuju. Yang kedua anti rubella. Esya. Dek, silakan dijawab, Dek. Untuk anti rubellanya kan IgG-nya positif dengan IgG M-nya high, Heeh. sama dengan jawaban Agil, dia infeksi
Edukasinya apa kalau hamil 10 minggu berarti? Apa tadi seperti yang sudah disebutkan, ini kan berarti kemungkinannya imunoglobulin G-nya diproduksi 12 sampai 16 minggu setelah infeksi. Artinya kemungkinannya terkena infeksinya sebelum hamil ya. Jadi memang kemungkinannya lebih kecil janinnya ikut terinfeksi ya, tapi tetap harus monitoring rutin ya, Dek ya. Kemudian untuk yang anti CMV, siapa yang mengajukan diri menjawab? Izin dokter, jadi untuk anti cytomegalovirusnya karena IgM-nya positif, IgG-nya positif, kemudian untuk IgG avidity-nya low, itu berarti infeksinya baru primer atau akut. Iya betul ya, pinter-pinter semua ini yang grup depan ini ya. Yang belakang mudeng ya, Dek ya, paham ya? Paham ya, insya Allah. Kemudian yang anti HSV karena negatif-negatif, tadi sebenarnya kesimpulannya kemungkinan memang tidak ada begitu ya, tapi tetap harus monitoring ya. Berikut referensi yang saya gunakan pada kuliah ini, nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, kita kerjakan post test dulu. Sudah ya, ada yang masih bingung? Sudah cukup jelas untuk materi kali ini? Sudah jelas semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kuliah kita akhiri. Sebelum diakhiri, coba dipimpin doa penutup majelis dulu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses di ujian akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kuliah telah terlaksana dengan baik, kasus yang ditampilkan juga sudah didiskusikan dengan baik. Mahasiswa juga telah mampu menjelaskan tentang infeksi TORS dan pemeriksaan laboratoriumnya, serta mampu menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium serologi infeksi TORS dengan benar. Demikianlah kegiatan perkuliahan saya hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.